Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Hari di mana hidupku berubah total. Suara tangisan ibuku yang meraung di ruang tamu membuatku berlari dari kamar. Tubuh ayahku sudah terbujur kaku, ditutupi kain putih, kecelakaan mobil. Begitu singkat, begitu kejam. Ayah yang biasa menjemputku sepulang sekolah, yang suka menyelipkan uang jajan tambahan tanpa sepengetahuan ibu, hilang dalam sekejap. Hari-hari setelah pemakaman terasa hampa. Ibu lebih banyak diam. Aku, Nara, gadis 15 tahun yang kehilangan sosok paling hangat dalam hidupnya, mencoba tetap kuat, tapi malam-malam terasa panjang. Rumah terasa terlalu sunyi. Aku duduk di pojok kamar, memeluk boneka pemberian ayah. Kadang aku membayangkan pintu rumah terbuka dan ayah masuk, tersenyum seperti biasa. Tapi itu tidak pernah terjadi. Belum genap 3 bulan, ibu mulai berubah. Lebih sering dandan, sering keluar rumah malam-malam. Aku tidak mengerti. Kukira dia sedang mencari pelarian atau mencoba menutupi luka. Tapi suatu malam, saat aku diam-diam mengikuti ibu, aku melihatnya. Seorang pria, duduk berdua di kafe. Tertawa pelan, tangannya menggenggam tangan ibu. Aku hancur. Aku akan menikah lagi, kata ibu suatu malam saat makan malam. Sendokku berhenti di udara. Aku memandangnya dengan pandangan tak percaya. Menikah? Secepat ini? Ibu tidak bisa hidup sendiri terus, Nara. Ayah bahkan belum setengah tahun meninggal. Aku membentak. Ibu juga manusia. Ibu juga butuh bahagia. Tapi kenapa harus dia? Siapa dia, Bu? Ibu tidak menjawab, tapi 2 minggu kemudian, dia membawanya ke rumah. Pria itu. Namanya Arga. Pendiam. Dingin. Wajahnya tak ramah. Seolah ikut membawa badai ke dalam rumah kami. Halo Nara, katanya pelan. Senyumnya tipis. Matanya menatapku tanpa emosi. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri, lalu masuk kamar dan membanting pintu. Aku membenci dia. Hari-hari setelahnya menjadi neraka. Ibu dan Arga resmi menikah. Mereka tidur di kamar yang dulunya milik ayah dan ibu. Aku memindahkan semua foto ayah ke dalam kamarku. Setiap kali melihat wajah pria itu, aku merasa mengkhianati ayah. Aku merasa ibu mengkhianati kami. Arga berusaha berbicara padaku beberapa kali. Tapi aku diam. Kadang aku membalas dengan kata-kata pedas. Jangan pura-pura peduli. Aku nggak butuh ayah baru. Aku tahu, katanya suatu malam saat aku melemparkan bantal ke arah pintu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak berniat menggantikan siapapun. Bagus, jawabku ketus. Karena kamu nggak akan pernah bisa. Aku bersekolah seperti biasa, tapi aku berubah jadi lebih dingin. Aku menghindari rumah sebisa mungkin. Arga kadang menjemputku ke sekolah, tapi aku memilih jalan kaki pulang. Setiap kali aku masuk rumah dan melihat dia duduk di sofa, aku merasa sesak. Yang membuatku lebih benci, dia tidak pernah membentakku. Tidak pernah marah. Dia cuma diam. Menyapu halaman tiap pagi, mencuci mobil ibu, menyisihkan makanan untukku meski aku tidak menyentuhnya. Kesabaran itu membuatku makin geram. Apa dia pura-pura jadi baik biar kelihatan sempurna di mata ibu? Pikirku. Hingga suatu hari, aku pulang lebih awal. Rumah sepi. Ibu belum pulang. Aku mendengar suara dari kamar ayah. Bukan, kamar mereka sekarang. Aku mengintip dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Arga duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding. Di tangannya, foto kecil, wajah perempuan dan anak kecil di dalamnya. Dia menangis. Suara tangisnya pelan, tapi nyata. Aku kangen kalian, bisiknya. Aku tertegun. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di wajah pria yang selama ini kupikir tak punya hati. Aku mundur pelan, lalu berlari ke kamarku. Jantungku berdetak cepat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata itu terngiang di telingaku. Siapa perempuan itu? Anaknya? Istrinya? Siapa sebenarnya pria bernama Arga itu? Dan untuk pertama kalinya, aku merasa penasaran. Bukan karena benci, tapi karena ada sesuatu di balik diamnya. Luka lain. Luka yang mungkin sama dalamnya dengan milikku. Sejak malam itu, aku tidak bisa mengusir bayangan Arga yang menangis sendirian. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, sesuatu yang tak pernah kutemukan sebelumnya, dalam dirinya, dalam siapapun. Luka. Luka yang dipendam terlalu lama. Aku mulai diam-diam memperhatikan dia. Bukan karena aku menyukainya. Tidak. Saat itu aku bahkan belum bisa menyebutnya ayah tiri, tanpa ingin muntah. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Ia bangun pagi sebelum subuh, menyapu halaman, membuat teh, dan duduk sendirian di teras.
Ia jarang bicara kecuali ditanya. Tapi setiap gerak-geriknya, seperti seseorang yang terus menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Pagi itu, aku turun ke dapur dan mendapati dia sedang membuatkan roti bakar. "Aku bisa bikin sendiri," kataku datar, mengambil piring. "Ya, tapi aku bikin 2, siapa tahu kamu lapar," jawabnya tanpa menoleh. Aku tidak membalas, tapi aku tetap mengambil roti itu. Diam-diam, waktu terus berjalan. Ibu makin jarang di rumah. Katanya sibuk kerja. Kadang tidak pulang, kadang hanya mengirim pesan singkat. "Nara, Mama harus lembur malam ini. Jangan nakal, Arga di rumah." Ya, aku tidak peduli. Tapi aku juga mulai terbiasa dengan kehadiran Arga. Kami seperti 2 orang asing yang tinggal dalam rumah yang sama, saling tidak menyapa, tapi tidak lagi saling membenci. Setidaknya, aku tidak sekeras dulu. Suatu malam, aku melihatnya duduk di meja makan, memegang bingkai foto yang sama. Foto perempuan dan anak kecil itu. Aku memberanikan diri bertanya, untuk pertama kalinya. "Itu siapa?" Dia terkejut. Mungkin karena aku bicara duluan. "Anakku," katanya pelan. "Dan istriku." Aku duduk pelan, tanpa sadar. "Mereka kemana?" Dia menatap foto itu lama, meninggal, rumah kami kebakaran. Aku sedang kerja waktu itu. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi tiba-tiba hatiku terasa hangat dan hancur dalam waktu bersamaan. Maaf, gumamku." Dia mengangguk, lalu meletakkan foto itu perlahan. "Aku tahu kamu benci aku, Nara, dan kamu berhak. Aku juga akan benci orang asing yang tiba-tiba menikahi ibuku tak lama setelah ayahku meninggal. Tapi aku juga cuma manusia. Aku cuma pengen punya keluarga lagi. Aku nggak pernah berniat gantiin ayah kamu." Aku menggigit bibir. Kata-katanya terlalu jujur, terlalu tulus. "Aku nggak benci kamu, sekarang," jawabku pelan. Dia tersenyum kecil, senyum pertama yang benar-benar kulihat dari wajahnya. Dan malam itu, entah kenapa, rumah ini terasa sedikit lebih hangat. Hari-hari setelahnya, kami mulai bicara. Sedikit demi sedikit. Tentang makanan, tentang sekolahku, tentang kerjaannya. Dia ternyata suka menggambar. Dia tunjukkan sketsa wajah istrinya dan anaknya, dan itu luar biasa bagus. "Aku nggak pernah gambar orang lain lagi sejak mereka pergi," katanya. Aku spontan menjawab, "Kalau gitu gambar aku aja." Dia menatapku, kaget. "Serius?" Aku angguk. "Cuma muka aku doang, gampang, kan?" Malam itu, dia menggambar wajahku. Diam-diam. Aku tidak lihat prosesnya. Tapi seminggu kemudian, dia kasih kertas itu padaku. Dan aku terdiam lama. Itu bukan sekadar gambar, itu potret. Dengan detail yang nyaris sempurna. Tapi yang paling bikin aku diam, adalah cara dia menggambar mataku. Mataku terlihat hidup. Seperti dia benar-benar melihat siapa aku. "Aku suka," kataku akhirnya. "Banget." Dia tersenyum. Lagi. Senyum yang hangat. Bukan senyum basa-basi. Dan saat itu, aku sadar. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Tapi aku belum tahu, perubahan itu akan membawaku kemana. Suatu malam, aku melihat ibu pulang dengan baju berantakan, rambut acak-acakan, dan aroma alkohol di tubuhnya. Aku menatapnya dengan bingung. "Bu, kamu dari mana?" Dia tidak jawab, hanya masuk kamar, menutup pintu, dan tak keluar sampai pagi. Arga hanya diam, tapi aku tahu dia tahu. Dan sejak malam itu, suasana rumah kami berubah lagi. Tapi kali ini, hanya aku dan Arga yang masih bertahan. Sejak malam ibu pulang dengan aroma alkohol yang menusuk, aku tahu ada sesuatu yang retak dan tidak bisa lagi direkatkan. Tapi anehnya, bukan Arga yang tampak hancur. Bukan dia yang melempar piring atau membentak. Dia hanya duduk di sofa, memandang kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat, seperti sudah tahu semuanya akan begini. Beberapa hari setelah itu, ibu mulai sering tidak pulang. Katanya lembur, katanya rapat, katanya proyek luar kota. Tapi aku tahu, itu bohong. Mataku sendiri melihatnya turun dari mobil pria lain di ujung gang. Bajunya kusut, bibirnya merah menyala, dan dia tertawa seperti gadis remaja jatuh cinta. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Tapi satu hal yang paling membuat dadaku sesak. Arga tahu. Tapi dia tetap diam. Seperti batu. Tapi aku bisa melihatnya makin kurus, matanya makin redup. Dia tetap menyapu halaman, tetap menyiapkan teh tiap pagi, tetap mengganti lampu teras yang putus. Tapi dia tidak pernah bicara banyak lagi. Sampai suatu malam, aku sudah tidak tahan. "Kenapa kamu diam aja?" teriakku. "Dia selingkuh. Kamu tahu itu. Kenapa kamu cuma diem?"
Dia menatapku. Lama, seakan menimbang apakah aku pantas tahu jawabannya. Aku tahu, katanya akhirnya. Terus kenapa? Air mataku jatuh. Kamu suaminya, kenapa kamu nggak marah? Apa gunanya marah ke orang yang sudah berhenti peduli? Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya seperti tamparan dingin di pipi. 2 minggu kemudian, ibu pulang dengan koper, dan pria lain di belakangnya. Arga, katanya, tanpa menatap wajah suaminya. Aku mau pisah. Arga tidak menjawab, hanya memandangi ibu dengan tatapan kosong. Pria di belakang ibu, berdasi, bermobil bagus, memeluk pinggang ibu seperti pemenang. Silakan bawa koper kamu, kata Arga akhirnya. Tapi jangan bawa anakku. Aku terkejut. Anakku? Sejak kapan aku jadi milik dia? Ibu menoleh ke arahku. Nara, ayo. Tapi aku tetap berdiri, tidak bergerak, mataku memandang Arga. Lalu ibu, lalu pria asing itu. Aku nggak mau ikut, suaraku pelan, tapi tegas. Ibu memicingkan mata. Apa maksud kamu? Aku mau tinggal di sini. Sama Arga, mata ibu membelalak, tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, aku masuk ke kamarku dan menutup pintu. Aku dengar suara koper diseret, suara pintu dibanting, lalu sunyi. Sunyi yang menyelimuti rumah seperti kabut tebal. Hari-hari setelah itu aneh, sepi, tapi tenang. Tidak ada suara ibu yang teriak dari kamar. Tidak ada aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Hanya ada aku dan Arga. Aku bisa cari kos, kalau kamu nggak nyaman tinggal sama aku, kata Arga suatu malam. Aku menggeleng. Aku nyaman kok, aku lebih nyaman dari sebelumnya. Dia diam, tapi di wajahnya aku bisa lihat sesuatu yang menyerupai lega, atau mungkin syukur. Hubungan kami jadi lebih santai. Kadang kami makan malam sambil nonton TV. Kadang kami saling diam sambil baca buku. Tapi diam itu bukan lagi dingin. Diam itu hangat. Suatu malam, aku pulang dari sekolah lebih awal karena sakit. Aku demam tinggi. Arga yang menemukanku nyaris pingsan di depan kamar. Dia panik, menggendongku ke kamar, membasuh dahiku dengan handuk dingin, bahkan memasakkan bubur, meski rasanya agak aneh. Aku nggak bisa lihat kamu sakit kayak gini, bisiknya waktu aku mulai sadar. Aku menatapnya, pandangan kabur karena demam. Tapi aku bisa lihat wajahnya, begitu dekat, begitu cemas. Kenapa kamu peduli? Bisikku. Dia diam sebentar, lalu menjawab, pelan, nyaris tak terdengar. Karena kamu satu-satunya alasan, aku masih tinggal di dunia ini. Aku menangis malam itu, bukan karena demam, tapi karena aku tahu, aku bukan lagi sekadar anak tiri di matanya. Dan entah sejak kapan, aku juga mulai melihatnya bukan lagi sebagai ayah tiriku. Sejak malam itu, segalanya berubah. Tapi bukan seperti cerita cinta biasa, tidak ada pelukan hangat di pagi hari. Tidak ada kata manis atau kecupan di dahi. Tapi ada yang tumbuh perlahan, dalam diam, seperti akar yang menyusup ke dalam tanah, pelan-pelan menjalar, tapi kuat, tak terlihat tapi nyata. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Arga menuang teh untukku tanpa bertanya. Cara dia diam-diam memperbaiki tali sepatuku yang putus. Atau bagaimana dia selalu menyisakan telur dadar yang aku suka, bahkan kalau itu adalah telur terakhir di kulkas. Dan di sisi lain, aku mulai melakukan hal-hal kecil untuknya. Membelikan minyak kayu putih untuk kakinya yang suka kram. Menjahit kancing bajunya yang copot. Mencuci jaket kesayangannya diam-diam. Tapi kami tak pernah bicara soal itu. Kami hanya tahu, kami saling tahu. Sampai suatu sore, saat hujan turun deras, aku duduk di balkon, menatap langit yang kelabu. Arga datang membawa 2 gelas teh hangat. Dia duduk di sebelahku. Lama kami diam. Hanya suara hujan yang berbicara. Aku mimpi tadi malam, kataku tiba-tiba. Mimpi apa? Mimpi kamu ninggalin aku. Dia tertawa kecil. Kenapa aku harus ninggalin kamu? Aku menatapnya. Mungkin karena aku bukan siapa-siapa. Dia terdiam. Lama. Lagi-lagi kamu bilang kamu bukan siapa-siapa, katanya akhirnya. Padahal kamu satu-satunya orang yang bikin aku bertahan. Aku menunduk. Jantungku berdegup keras. Aku tahu ini aneh, bisikku. Tapi kadang aku ngerasa nyaman, terlalu nyaman, sampai aku takut. Dia menatapku. Takut kenapa? Takut perasaan ini salah. Dia menarik napas, panjang. Lalu berkata pelan, aku juga takut. Aku menoleh. Tapi kamu bukan anak kecil lagi, Nara, katanya. Dan aku bukan lagi lelaki yang sama waktu pertama kali masuk ke rumah ini. Kita tumbuh, sama-sama terluka. Dan mungkin saling menyembuhkan.
Air hujan menetes dari atap. Angin dingin berhembus. Tapi pelukan sunyi di antara kami jauh lebih hangat dari apapun. Hari-hari berlalu. Rumah kami tak lagi sunyi. Kami mulai tertawa, mulai memasak bareng, bahkan Arga mulai mengajarkanku menggambar. Setiap goresan pensilnya, setiap guratan arsirnya, terasa seperti puisi yang tidak diucapkan. Dan aku jatuh dalam rasa yang tidak boleh kusebut, tapi dunia luar tidak buta. Tetangga mulai berbisik, guru-guruku memanggilku, menanyakan kenapa aku tinggal berdua dengan ayah tiri. Dan suatu malam, ibu menelepon. Aku dengar kamu tinggal berdua sama Arga. Suaranya dingin. Ya, kamu sadar nggak orang bisa salah paham? Aku nggak peduli, jawabku jujur. Jangan bodoh, Nara. Dia lelaki dewasa. Dia bukan ayahmu. Justru karena dia bukan ayahku, aku akhirnya bisa merasa hidup. Hening di ujung sana. Lalu ibu memaki. Tapi aku tidak mendengarkan. Aku hanya meletakkan ponsel dan menatap langit malam dari jendela kamar. Bulan malam itu bundar sempurna. Dan aku tahu, perasaan ini sudah tidak bisa kusembunyikan lagi. Aku jatuh cinta pada lelaki yang dulu kupanggil ayah tiri. Tapi apakah dia merasakan hal yang sama? Atau semua ini hanya anganku sendiri? Sejak malam itu, aku mulai resah. Bukan karena aku ragu dengan perasaanku. Justru sebaliknya, aku sudah terlalu yakin. Dan itu yang menakutkan. Karena semakin yakin aku mencintainya, semakin aku takut kehilangan. Arga tetap seperti biasa, tenang, sederhana, tak banyak bicara. Tapi matanya kadang menyimpan sesuatu yang sulit kutebak. Seperti ada yang dia tahan. Seperti ada jurang di antara kami yang tidak bisa dia lompat. Suatu malam, aku masuk ke ruang kerjanya tanpa mengetuk. Dia sedang duduk di depan meja gambar, kertas-kertas berserakan, sketsa wajahku, puluhan, ratusan, ekspresi yang berbeda-beda. Tersenyum, tertawa, menangis, marah. Aku nggak pernah nyangka, kamu gambar aku sebanyak ini. Dia menoleh, terkejut, lalu cepat-cepat menutupi sebagian gambar. Aku cuma latihan, katanya gugup. Arga, aku berjalan mendekat. Kenapa kamu terus menggambar aku? Dia menunduk, tangannya mengepal. Lama, sebelum akhirnya dia bicara dengan suara yang pelan. Tapi berat. Karena itu satu-satunya cara aku bisa menyentuh kamu tanpa merasa berdosa. Aku terdiam. Aku mencintaimu, Nara, lanjutnya. Tapi aku juga takut. Dunia akan melihat kita seperti dosa yang berjalan. Mereka tidak akan peduli kalau kita tidak sedarah. Mereka hanya akan melihat umur, status, masa lalu. Aku menatapnya. Jantungku berdegup kencang. Tapi bukan karena takut. Aku nggak peduli dunia, kataku. Aku cuma peduli kamu. Dia menggeleng, matanya mulai basah. Tapi aku peduli. Aku nggak mau kamu disakiti karena aku. Aku nggak peduli, Arga. Aku mendekat. Aku udah terlalu dalam. Aku nggak bisa balik lagi. Aku nggak mau. Dia berdiri, mencoba menjaga jarak, tapi aku memegang tangannya. Kalau ini salah, biar aku yang menanggung, asal kamu tetap di sini. Jangan ninggalin aku. Dia menarik napas dalam. Dan di detik berikutnya, dia memelukku. Erat, untuk pertama kalinya. Bukan sebagai ayah tiri, tapi sebagai lelaki yang mencintai perempuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis dalam pelukannya. Air mata yang tidak lagi menyimpan luka, tapi harapan. Tapi harapan tak pernah berjalan mulus. Seminggu kemudian, aku dipanggil ke sekolah. Ada surat kaleng masuk ke ruang kepala sekolah. Isinya tuduhan bahwa aku hidup bersama ayah tiri dan terlibat hubungan yang tidak pantas. Kata-kata itu menyayat, menghancurkan. Apa ini benar, Nara? Tanya kepala sekolah. Aku tidak menjawab, tapi mataku tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Mereka memanggil ibuku, dan untuk pertama kalinya, dia datang dengan amarah. Kamu mempermalukan aku, teriaknya di ruang guru. Kenapa kamu peduli sekarang? Aku balas membentak. Waktu kamu tidur sama laki-laki lain, kamu nggak malu? Dia menamparku. Keras, tapi aku tidak mundur. Arga bukan siapa-siapa, teriaknya. Justru karena dia bukan siapa-siapa, dia jadi segalanya buat aku. Balasku. Orang-orang menatap, guru-guru terdiam, kepala sekolah menghela napas. Dan hari itu, aku diskors. Bukan karena berbuat salah, tapi karena terlalu jujur. Saat aku pulang, Arga sudah tahu semuanya. Dia menatapku lama, lalu berkata, kita nggak bisa terus begini, Nara. Apa maksudmu? Aku harus pergi. Aku tercekat. Enggak, kamu nggak bisa ninggalin aku. Aku nggak ninggalin. Aku cuman,
Memberi waktu buat kamu tumbuh, bebas dari semua label, semua beban. Dan kalau suatu hari nanti, kamu masih memilih aku, maka aku akan siap menunggu. Aku menangis, meronta. Tapi dia hanya memelukku, lalu pergi dengan satu tas kecil di tangannya. Dan untuk pertama kalinya, rumah ini benar-benar kosong. Tak ada suara, tak ada nafas, hanya kenangan yang menggantung di dinding, dan rindu yang memelukku setiap malam. Sejak Arga pergi, hari-hariku terasa seperti berjalan di dalam kabut. Setiap sudut rumah terasa sunyi, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung kembali. Meja makan tetap terisi 2 piring, walau hanya aku yang duduk. Gelas teh yang dulu dia siapkan setiap pagi kini hanya kubuat untuk 1 orang. Dan rasanya selalu hambar. Dia pergi tanpa kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada alamat. Hanya satu catatan kecil yang ditinggalkan di bawah bantalku. Kalau kamu bahagia tanpaku, tetaplah seperti itu. Tapi kalau tidak, aku akan selalu ada, cukup kamu cari. Aku membaca kalimat itu setiap malam sebelum tidur, seperti mantra untuk melawan sepi. Dan tiap kali aku menangis, bukan karena dia pergi, tapi karena aku belum cukup kuat untuk mengejarnya. Tahun-tahun berlalu. Aku lulus sekolah dengan luka yang diam-diam kubawa. Ibu datang di hari kelulusanku, tapi kami hanya saling lempar senyum palsu. Hubungan kami tak pernah kembali. Mungkin memang tak pernah ada yang perlu dikembalikan. Aku memilih kuliah di luar kota, meninggalkan semua kenangan yang melekat di dinding-dinding rumah lama. Tapi Arga tetap hidup dalam bayang pikiranku. Saat hujan turun, aku ingat cara dia membuatkan teh hangat. Saat aku jatuh sakit di asrama, aku rindu suara langkah kakinya yang terburu-buru mencari minyak kayu putih. Dan saat aku mulai menggambar, tanpa sadar aku menggambar wajahnya. Lagi, dan lagi. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku. Sudah lama sejak aku melihat diriku sendiri benar-benar. Rambutku lebih panjang, mataku lebih tegas. Tapi jauh di dalam sana, aku tahu, aku masih perempuan yang sama. Masih mencintai lelaki yang sama. Aku akan mencarinya, bisikku pada pantulan cermin. Apapun risikonya, aku memulai dari nama, Arga Wijaya. Tapi nama itu seperti setetes air di lautan. Tak ada akun media sosial, tak ada alamat, tak ada pekerjaan tetap yang bisa dilacak. Aku mulai mendatangi tempat-tempat yang pernah ia ceritakan. Warung kopi favoritnya, toko buku tua di pinggir pasar, bahkan taman tempat dia suka menggambar. Tapi dia seperti bayangan. Selalu ada jejak, tapi tak pernah bisa disentuh. Sampai suatu hari, di sebuah pameran seni kecil di kota tua, aku melihatnya. Bukan orangnya, tapi lukisannya. Wajahku. Di antara lukisan-lukisan lain. Mataku, senyumku, dan tulisan kecil di sudut kanvas. Nara, dalam setiap garis kamu masih rumah. Tanganku gemetar. Jantungku nyaris meledak. Aku segera bertanya pada penjaga galeri, siapa pelukisnya? Namanya Arga Wijaya, tapi dia jarang datang. Biasanya dia tinggal di studio tua dekat dermaga selatan. Aku tak menunggu 1 detik pun. Studio itu kecil. Catnya mengelupas. Tapi hangat. Ada bau minyak lukis dan kayu tua. Dan saat aku mendorong pintunya, aku melihatnya duduk membelakangiku di depan kanvas, menggambar. Kalau kamu datang karena rindu, katanya pelan, tanpa menoleh, aku harap lukisan ini cukup membayar waktu yang kuhabiskan menunggu. Aku tercekat. Dia berbalik, matanya masih sama, tapi ada kerutan yang baru, rambutnya lebih tipis. Tapi senyumnya, tetap senyum lelaki yang dulu kupeluk dalam diam. Aku datang bukan karena rindu, kataku. Aku datang karena aku memilihmu. Bukan karena kenangan, tapi karena sekarang. Dia berdiri, mendekat, menatapku lama. Aku juga tetap memilihmu, Nara. Bahkan saat aku mencoba melupakanmu. Aku menatapnya, air mataku jatuh satu persatu. Apa sekarang kita boleh melanjutkan semuanya tanpa rasa bersalah? Dia tersenyum. Kita nggak pernah salah, Nara. Dunia aja yang terlalu sempit buat paham cinta kita. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, dia memelukku lagi. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai rahasia, tapi sebagai lelaki yang akhirnya bertemu rumahnya. Aku tak peduli apa kata dunia. Karena saat itu, hanya ada kami. Dan cinta yang tak lagi harus disembunyikan. 2 minggu setelah aku menemukan Arga, hidup seperti berganti warna. Semua yang semula kelabu perlahan berubah jadi hangat, bahkan langit senja terasa lebih bersinar dari biasanya. Studio kecil dekat dermaga itu menjadi rumah kami. Bukan karena mewah, tapi karena di dalamnya ada 2 hati yang akhirnya saling menemukan tanpa rasa takut. Kami bangun pagi bersama, membuat kopi, lalu duduk berdampingan. Aku dengan buku tulisku, Arga dengan kanvas dan kuasnya.
Kami tertawa lagi, membicarakan hal-hal kecil yang dulu harus kami simpan diam-diam. Tapi sekarang, semuanya bebas. Tak ada yang disembunyikan. Hanya satu hal yang masih belum kami sentuh, pernikahan. Bukan karena kami tidak ingin, tapi karena kami tahu dunia masih akan bertanya, masih akan mencibir, masih akan menganggap hubungan ini menyimpang, meski kami tak punya hubungan darah sedikit pun. Aku pengen nikah sama kamu, Nara, kata Arga suatu malam, saat kami duduk di balkon studio, angin laut meniup rambutku pelan. Tapi aku juga gak pengen kamu harus kehilangan segalanya karena pilih aku. Aku menoleh padanya. Aku gak kehilangan apa-apa, Arga. Yang aku tinggalkan cuma luka. Kamu adalah pilihanku. Satu-satunya. Dia terdiam, menatap mataku, lalu tersenyum. Kalau gitu, kita akan menikah. Tapi bukan di tengah orang-orang yang menghakimi. Kita akan menikah di tempat yang memberkati cinta, bukan mengutuknya. Kami memutuskan pergi ke kota kecil di tepi gunung. Di sana, ada seorang sahabat lama Arga, seorang tokoh masyarakat yang dikenal berpikiran terbuka. Namanya Pak Mahendra. Saat kami mengutarakan niat, dia hanya menatap kami lama, lalu tersenyum. Cinta kalian tidak biasa. Tapi bukan berarti salah. Dunia memang suka membuat batas. Tapi cinta yang tulus akan selalu menembus batas itu. 2 minggu kemudian, di pekarangan rumah kayu yang dikelilingi pohon pinus dan suara burung sore, aku mengenakan kebaya putih sederhana. Arga mengenakan kemeja linen yang sedikit lusuh tapi wangi. Hanya ada kami, Pak Mahendra, dan 2 saksi lokal yang tersenyum ramah. Saya menikahkan kamu, Nara Ayuningtyas, dengan Arga Wijaya, dengan mahar 1 sketsa wajah dan cinta yang tidak pernah patah. Tangisku pecah saat tangan Arga menggenggam tanganku erat. Mata kami bertemu. Tidak ada lagu, tidak ada pesta. Tapi hari itu lebih sakral dari pesta mewah manapun. Kami sah, tanpa keraguan, tanpa rasa bersalah. Kami sah bukan hanya di mata hukum, tapi juga di mata cinta. Hari-hari selanjutnya adalah awal dari hidup baru. Kami mulai mengajar anak-anak lokal menggambar dan menulis. Studio kami tumbuh jadi rumah belajar kecil. Aku mulai menulis cerita, kisah cinta kami, dalam bentuk novel, diam-diam. Arga mendesain sampul bukunya. Kami saling menghidupkan mimpi satu sama lain. Dan tanpa kami sangka, kisah kami mulai dikenal. Salah satu penerbit online membaca naskah novelku dan menerbitkannya. Judulnya, bukan Ayah, tapi Rumah. Dalam sebulan, cerita itu viral. Banyak yang menghujat, tapi lebih banyak yang diam-diam menangis membacanya. Satu surat masuk ke emailku, dari seseorang yang tak pernah aku duga. Ibu, aku sudah membaca kisahmu. Aku tak akan minta maaf, karena mungkin tak cukup. Tapi jika kamu bahagia, aku pun tenang. Mataku basah. Mungkin dunia tidak sepenuhnya menerima. Tapi kami tidak butuh seluruh dunia. Kami hanya butuh satu sama lain, dan keberanian untuk tetap mencintai. Malam itu, aku dan Arga duduk di balkon. Lagi. Angin gunung mengantar bintang-bintang turun ke bumi. Tangannya menggenggam tanganku. Kita udah sampai sejauh ini, Ra. Aku mengangguk, dan aku gak mau kemana-mana lagi. Dia menatapku tersenyum. Selamat malam istriku, aku bersandar di bahunya. Selamat malam suamiku. Setahun setelah pernikahan kami yang sederhana, studio kecil di tepi gunung itu telah menjelma menjadi ruang hidup yang sesungguhnya. Tak hanya kami berdua yang mengisinya, tapi juga tawa anak-anak desa yang belajar melukis dan menulis. Aroma kopi dari dapur kecil di pojok, dan semangat yang tak pernah padam untuk saling menjaga. Setiap pagi, Arga menyambutku dengan secangkir kopi pahit. Persis seperti yang ia buat di masa lalu, waktu kami masih menyembunyikan rasa. Tapi kini, setiap tegukan kopi terasa manis, karena tidak ada lagi yang kami sembunyikan. Buku pertamaku laris di pasaran. Komentar demi komentar mengalir, dari pembaca yang mengaku pernah mencintai seseorang yang tidak seharusnya mereka cintai, dari mereka yang harus menekan rasa hanya karena takut akan pandangan orang lain. Kisah kami menjadi pengakuan yang mewakili banyak hati yang bungkam. Sore itu, aku menerima undangan dari sebuah stasiun televisi nasional. Mereka ingin mengundangku untuk membahas novelku yang viral. Aku nggak tahu harus jawab apa, kataku sambil menyodorkan email itu ke Arga. Dia hanya tersenyum. Kamu tahu jawabannya. Dunia sudah melihat sisi gelap kisah kita. Sekarang waktunya kamu perlihatkan bahwa cinta ini juga punya cahaya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, aku muncul di televisi. Dengan gamang tapi jujur, aku menceritakan semuanya. Dari awal, dari luka masa kecilku, dari rasa kehilangan yang dibungkus dalam kata ayah, dari rindu yang berubah jadi cinta,
dari rasa bersalah yang perlahan menyublim menjadi ketulusan. Semua diam. Tapi kemudian, satu persatu, masyarakat mulai membuka mata. Bukan untuk membenarkan semuanya, tapi untuk memahami bahwa cinta tidak selalu datang dalam kemasan yang mereka harapkan. Malam itu, setelah siaran televisi selesai dan aku pulang ke studio, Arga memelukku lebih lama dari biasanya. "Kamu hebat hari ini." Aku mencium pipinya. "Kita hebat, karena kamu gak pernah lepasin aku." Dia mengusap perutku pelan, yang mulai membuncit. "Aku gak akan pernah lepasin kalian berdua." Aku tersenyum. "Ya, aku sedang mengandung. Seorang bayi kecil akan lahir dari cinta yang dulunya dianggap mustahil. Cinta yang tumbuh di tempat yang paling tak disangka-sangka. Bukan dari benih darah, tapi dari benih kasih, kesetiaan, dan keberanian untuk mencintai di luar batas." Beberapa bulan kemudian, anak kami lahir. Laki-laki. Kami beri nama Satya, artinya kebenaran. Karena itulah arti dari kisah kami. Cinta kami mungkin tidak sempurna, tapi itu benar. Kami mungkin tidak sesuai harapan orang, tapi kami tidak pernah berdusta pada hati kami sendiri. Dan saat aku menatap Arga di ruang bersalin, dengan Satya di pelukannya, aku tahu, perjalanan panjang kami telah membawa kami ke tempat yang tak pernah bisa kami bayangkan sebelumnya. Rumah, bukan dari bangunan, tapi dari jiwa yang saling tinggal. Dan inilah akhirnya. Atau mungkin, justru inilah awal dari segalanya. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam ketika Satya lahir dan memeluk dunia dengan tangis pertamanya. Studio kecil kami kini tumbuh menjadi pusat seni dan literasi yang tak hanya dikenal di desa, tapi juga mulai dilirik di luar kota. Anak-anak datang dari berbagai penjuru, bukan hanya untuk belajar menggambar atau menulis, tapi untuk merasakan hangatnya ruang yang dibangun oleh cinta dan kejujuran. Buku-buku kami terus dicetak ulang. Cerita kami diangkat menjadi film, diputar di festival-festival independen. Ada yang menangis, ada yang mencibir, ada juga yang diam-diam menyimpan simpati. Tapi kami tak lagi gentar, kami tak lagi merasa perlu menjelaskan semuanya. Karena kami tahu, kisah kami bukan untuk disetujui, tapi untuk didengar, agar siapapun yang pernah merasa cinta mereka, tidak layak tahu bahwa mereka tidak sendiri. Satya tumbuh cerdas, penuh tanya. Suatu malam, saat bintang menari di atas langit, dia bertanya pada kami, "Ayah, Ibu, dulu kalian pernah saling cinta diam-diam, ya?" Kami tertawa. "Iya, Nak," jawab Arga sambil mengusap rambutnya. "Tapi sekarang, cinta itu nggak perlu disembunyiin lagi." Satya hanya mengangguk, lalu berkata, "Aku pengen kalau besar nanti, cintaku juga kayak kalian, yang walaupun banyak yang nolak, tetap nggak nyerah." Dan malam itu, kami tahu, cinta kami yang dulu dianggap aib, kini jadi warisan. Bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk menginspirasi. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang kamu cintai, tapi seberapa jauh kamu berani memperjuangkannya. Kami bukan kisah sempurna, tapi kami adalah bukti bahwa cinta sejati, bahkan ketika datang dari arah yang tak biasa, tetap layak untuk hidup dan menang. Terima kasih banyak sudah menonton cerita kami sampai akhir. Jika kalian merasa terinspirasi atau menikmati perjalanan cinta yang penuh tantangan ini, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.